Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Kesempatan ini saya akan melakukan review yang kedua, proposal skripsi atas nama Catherine Anastasia. Nah, judulnya ini adalah pengaruh e-satisfaction, e-trust terhadap e-loyalty pada penggunaan aplikasi Dana pada mahasiswa jurusan administrasi niaga. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, ini e-satisfaction, e-trust, sama e-loyalty ini ada nggak teorinya? Ada nggak bukunya? Nah, itu dulu yang pertama. Catherine nanti harus tunjukkan pada saya buku teori e-satisfaction, e-trust, e-loyalty. Catherine harus menunjukkan kepada saya bukunya, teorinya ya, bukan dari jurnal-jurnal ya. Nah, jadi kita ini kan masih tingkat S1. Jadi tingkat S1 itu harus memegang buku teori. Ya. Nah, nggak salah lagi kita bahas lagi ya dari bab satu. Walaupun kemarin sudah saya bahas, kita harus setiap pertemuan harus kita ulangi lagi, cek dan recheck lagi. Nah, ini gambar satu-satu ini belum ada cerita Dana kok, sini udah langsung ada gambar gitu. Jadi cerita yang ada di paragraf ini itu harus mengena kepada gambarnya. Gitu. Jadi kalau belum ada di halaman satu ini belum ada cerita mengenai aplikasi Dana, tapi sudah ada gambarnya. Ini gambarnya ini pindahkan ini dari sini ya. Gambar logo aplikasi Dana ini pindahkan dari sini. Kemudian kalau membuat sumber gini, buat tahunnya, tahun berapa ini? Dari Dana kamu akses ini kan tahun berapa? Dana ID, buat sumbernya. Nah, di sini baru cerita Dana. Makanya gambarnya itu cocoknya di halaman 2. Sini kamu baru cerita Dana, halaman 2.
Nah, ini ya, ada sini cerita dana, di sinilah baru dibuat gambarnya di halaman 2 ini. Nah, ini dua gambar nggak boleh nempel. Dua gambar ini nggak boleh nempel. Ini kan gambar dua-dua nempel. Satu gambar ada keterangannya, beri keterangan. Baru gambar lain beri keterangan. Nggak boleh dua-dua nempel seperti ini, Catherine. Setiap gambar beri keterangan. Nah, kamu masih cerita mengenai aplikasi Dana ini kan peringkat tiga, Dana peringkat tiga. Nah, ini sumber buat tahunnya, sumber buat tahunnya, sumber buat tahunnya. Nah, kutipan-kutipan kamu ini tunjukkan bukunya sama saya ya. Pratnyasarsuari ini memang kamu ada bukunya apa tidak? Pratnyaswari, kamu punya bukunya apa tidak? Kutipan-kutipan ini kamu harus pegang bukunya baru bisa mengutip. Yang nomor tiga ini apakah satisfaction dan attract berpengaruh secara bersama-sama? Harus disebutkan sini. Secara bersama-sama. Nah, di batasan ini disebutkan juga periode pengamatannya kapan. Kamu meneliti ini dari mulai bulan berapa sampai bulan berapa. Periode pengamatan. Periode pengamatan. Ini secara bersama-sama. Satisfaction dan trust berpengaruh secara bersama-sama. Nah, ini artinya, arti daripada penelitian terdahulu ini kamu sudah harus baca ini penelitian terdahulu. Artinya bukan hanya kamu copas-copas aja ini, tapi kamu print, kamu baca bagaimana alur penelitian terdahulu tersebut. Apa persamaan dan perbedaan dengan penelitianmu ini. Itu harus kamu pahami metode penelitiannya, metode analisis datanya. Jadi nggak hanya copy paste aja ya. Nah, ini untuk landasan teori ini kamu harus punya buku. Tunjukkan sama saya. Mana bukunya?
Nah, ini misalnya buku Adari. Ini memang ada nggak kamu bukunya ini? Kamu belum ada menunjukkan buku pada saya. Buku Hermanto, nah ini. Lagi pula ini nggak sebutkan ini bukunya ini. Nggak usah bilang buku. Menurut Ningsi dan Segoro dalam Hermanto. Nah, gitu aja. Ini pun Segoro, S-nya ini huruf besar. Nama harus pakai huruf kapital. Nah, ini bukunya hapus. Menurut Rangkuti dalam Adari. Nah, ini buku Indrasari ini kamu ada nggak? Nah, ini kamu ada nggak ini bukunya? Ini buku apa jurnal? Harus jelas kamu jelaskan nama saya. Rifai ini ada nggak bukunya nih? Ah, ini di kerangka berpikir ini ya. Ini saya bertanya, ini ngerti nggak kamu garis putus-putus? Kenapa di sini ada garis putus-putus? Ini paham nggak kamu? Apa kamu hanya copy paste aja dari punya orang? Karena setiap tahun ini selalu saya salahkan ini, tetap hadir juga. Berarti kan kemungkinan besar diduga ini copy paste. Nih, selalu setiap ujian anak MD selalu saya apa. Tapi tetap muncul juga tahun depan ini. Nah, ini selalu muncul. Walaupun sudah dibilang supaya dihapus, tetap juga muncul. Heran. Nah, ini kenapa hipotesisnya dua? Harusnya hipotesisnya tiga. Ini hipotesisnya harusnya tiga ini. Hipotesis harusnya tiga. Ya, hipotesisnya harusnya tiga.
Oke lah gitu aja. Yang penting sama saya tunjukkan bukunya. Ada nggak kamu pegang bukunya? Ada nggak kamu baca ini bukunya nih? Apa cuman copas-copas saja? Ya, demikian aja lah review kedua ini ya. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera kita semua.